Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait bahasa pemrograman Java, yaitu kali ini kita akan mempelajari tentang array dan fungsi. Array atau biasa dalam bahasa Indonesia disebut dengan lari dan fungsi. Nah, yang pertama adalah array. Pengertian array. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Indeks array dapat berubah bilangan integer atau string. Cara membuat array cukup mudah. Anda bisa memanfaatkan fungsi array, sedangkan cara untuk penulisan array seperti pada gambar di bawah. Bisa dilihat ya. Di sini sudah saya ketik di Visual Studio Code. Secara default sebuah array yang berisi beberapa data akan memiliki nomor indeks yang dimulai dari angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi dia akan memulai indeksnya dari angka 0. Umumnya kan biasanya orang mulai menulis dari angka 1. Nah, saya sudah tulis di Visual Studio Code seperti ini. Nah, ketika array ini kita jalankan, saya kasih keluar dulu ini. Ketika array ini kita jalankan, maka tidak akan muncul apa-apa. Nah, ini kan array 1. Karena kita membuat variabel array fruit, namun tidak memanggil variabel tersebut. Nah, bagaimana cara menampilkan array yang telah kita buat? Baik, kita akan lanjut. Nah, pelajaran yang kedua yaitu menampilkan nilai array. Cara menampilkan nilai dari variabel array sedikit berbeda dengan cara menampilkan nilai pada variabel biasa, di mana pada variabel biasa Anda bisa menampilkan nilainya hanya dengan menggunakan fungsi echo atau print, kemudian diikuti nama variabelnya, misalnya echo $nama. Untuk menampilkan nilai dari array secara individu, Anda bisa menambahkan nomor indeks atau key yang ditulis dalam kurung siku setelah penulisan nama variabel array, misalnya echo $data 2, indeks kedua. Nah, ini kita lihat di dalam bahasa pemrograman di gambar di bawah. Terdapat berapa indeks ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 indeks di dalam array data yang dibuat. Nah, di sini echo nilai dari nilai array dengan indeks nomor 2 adalah $data 2. Berarti dia akan mengambil indeks kedua. Jika dimulai dari 0, Senin, Selasa, Rabu. Senin itu 0, Selasa itu 1 dan Rabu itu 2. Berarti yang akan ditampilkan nanti di echo variabel $data 2 yaitu Rabu. Nah, sedangkan untuk menampilkan semua nilai array sekaligus dalam satu perintah, Anda bisa menggunakan fungsi print r dalam kurung. Argumen dalam tanda kurung lengkung tersebut bisa Anda isi dengan nama variabel array, misalnya print r dalam kurung lengkung $data. Nah, di situ ada pre itu menampilkan sesuai dengan teks, pre-formatted text singkatannya itu, sesuai dengan yang ditulis ya. Nah, ini perintah untuk menampilkan semua isi array secara keseluruhan. Di sini saya sudah tulis dalam Visual Studio Code, tinggal kita jalankan. Setelah kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang tadi nilai array dengan nomor indeks 2 adalah Rabu. Array
arraynya ini tadi. Nah di sini saya tadi ganti ya, belum saya save dulu. Di sini tadi saya ganti menjadi 1. Nah ini minggu. Nah bisa kita lihat dia akan memprint semuanya ini, data array, lalu arraynya di bawah ya. Yang pertama itu akan di print echo ini, lalu ini pre-nya, keseluruhan data akan di print. Yang di atas cuma Rabu. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, menjumlah data pada array. Beberapa nilai atau data yang ada pada variabel array, berapapun banyaknya nilai pada array, banyaknya nilai tersebut bisa Anda jumlah menggunakan fungsi count. Jadi di dalam Java itu nanti akan kita pelajari tentang fungsi. Ada fungsi yang kita buat sendiri, ada juga fungsi yang telah disediakan oleh PHP. Maaf ya, PHP bukan Java, salah ucap tadi. Count adalah salah satu fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah nilai atau item dalam variabel array. Nah, bisa kita lihat di dalam pada gambar di bawah. Di sini saya membuat satu variabel array, namanya data, isinya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, mungkin jika kita lihat seperti ini, bisa kita hitung sendiri karena variabel dalam array, karena jumlah data dalam array itu masih sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa tahu 7. Namun kalau jumlah datanya itu sudah banyak, nah baru fungsi ini bisa optimal. Kalau masih sedikit begini masih bisa kita hitung, namun untuk mencobanya tidak usah pakai banyak-banyak data ya. Nah setelah kita jalankan di dalam MySQL, saya menjalankannya pakai MySQL ya. Nah maka akan muncul seperti ini, jumlah data pada array yaitu $data adalah 7. Nah dolar datanya itu yang di count. Jadi count dalam kurung itu variabelnya. Ini fungsinya ya, fungsi yang disediakan oleh PHP. Oke. Kita lanjut. Menambah item baru. Variabel array yang sudah berisi data bisa Anda tambah dengan data-data baru. Misal variabel array yang tadinya sudah berisi 3 nilai, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian Anda berniat menambahkan hari Minggu pada variabel tersebut. Bagaimana caranya? Ya silakan lihat pada gambar di bawah. Awalnya itu $data array Senin, Selasa, Rabu. Nah, kita coba echo. Maka yang muncul itu Senin, Selasa, Rabu. Nanti akan kita lihat di dalam browser. Nah, lalu kita tambahkan data. $data, indeksnya kosong ya. Lalu kita masukkan data baru yang ingin kita tambahkan. Setelah itu kita akan menghitung yang awalnya datanya itu cuma 1, 2, 3 Senin, Selasa, Rabu. Nah, setelah kita masukkan ini, kita akan jumlah datanya, apakah datanya bertambah atau tidak. Nah, saya tulis di Visual Studio Code, saya langsung sudah ketik semua tadi ya, supaya tidak lama. Silakan teman-teman ikuti kalau misalnya ingin mencoba juga. Nah ini tadi data awal dari array berjumlah 3. Jumlah data setelah dilakukan perubahan menjadi 4. Nah setelah di print itu langsung menjadi 4 datanya. Nah awalnya di sini masih 3. Setelah di print, setelah dimasukkan lagi satu data, ditambahkan, nah jumlahnya berjumlah 4. Nah, pas di print menggunakan preformatted text, nah betul minggu itu sudah masuk ke dalam variabel array data. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Ya, yang ingin mencoba silakan install PHP di laptopnya dan mengikuti kode yang sudah saya tampilkan di gambar.
Selanjutnya, menghapus data unset. Selain menambahkan item baru pada array, Anda juga bisa menghapus item lama yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Cara menghapus nilai pada array adalah dengan memanfaatkan fungsi unset. Nah, ini fungsi bawaan lagi dari PHP ya. Misal unset $data 1. Nah, di sini ketika kita ingin menghapus, kita menentukan nomor indeks berapa yang ingin kita hapus. Setelah seperti yang dilihat pada gambar di atas, kita tulis unset, lalu nama variabelnya apa, di dalam kurung siku nomor indeksnya berapa. Ini saya sudah tulis di dalam sini. Nah, setelah kita jalankan maka akan seperti ini. Nah, karena di sini indeks yang dihapus itu tadi adalah selasa indeks nomor 1, makanya indeks nomor 1 yang hilang. Nah, data array setelah data dengan indeks nomor 1 dihapus, nah selasanya hilang. Bagaimana kalau saya ganti di sini 2? Kalau saya ganti 2, maka yang akan terhapus itu adalah Rabu. Saya save. Nah, selasanya ada, tapi indeks nomor 2 yang tidak ada. Begitu teman-teman, ditulis nomor indeksnya kalau mau menghapus. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa eksplorasi lebih lanjut ya. Saya pikir teman-teman bisa mengembangkannya sendiri, banyak-banyak mencoba. Selanjutnya, menggabungkan array menggunakan fungsi array merge. Array merge adalah salah satu fungsi yang dapat digunakan untuk menggabungkan variabel array dengan variabel array lainnya. Misalnya, $data array merge array 1, array 2. Cara menggabungkan dua variabel array atau lebih bisa dilakukan dengan membuat variabel array baru yang nantinya digunakan untuk menampung data dari array yang digabung. Nah, bisa lihat contohnya. Kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini terdapat dua array 1 dan array 2. Nah, di sini kita membuat data 1 itu variabel baru untuk menampung penggabungan array, dua array ini. Nah, setelah kita pre-formatted text menggabungkan dua array, hasilnya itu seperti ini. Seperti ini ya. Nah, arraynya itu tergabung dari yang array 1 dan array 2. Sebenarnya bisa juga menggabungkan array menggunakan tanda plus, tidak menggunakan merge array begini. Ini saya akan perlihatkan, tapi di sini kita menggunakan, saya tadi menuliskan di judul pre, tapi saya akan perlihatkan di sini. Nah, juga bisa juga seperti ini. Setelah kita save, lalu kita jalankan array 1 tambah array 2. Enggak ya, enggak jalan. Saya lupa guys. Enggak usah. Ya itu saja. Menggabungkan array merge menggunakan fungsi array merge. Kita lanjut. Merubah string ke array. Itu biasa disebut explode. Untuk memisahkan kata pada kalimat string, Anda bisa menggunakan explode. Jadi kita membuat sebuah variabel yang berisikan string, nanti akan diberikan indeks satu-satu setiap katanya. Nah, itu bisa dilihat di bawah di gambar. Saya sudah tuliskan di dalam Visual Studio Code. Kita bikin variabel array kata, lalu kita bikin, bukan variabel array, kita bikin variabel string kata, lalu kita explode. Nah, explode yang mana di sini kalimatnya Budi adalah anak yang pandai. Nah, setelah kita explode, dia akan berubah jadi array. Dia akan berubah jadi array. Indeks 1 itu Budi,
Indeks 0 itu budi, indeks 1 adalah, indeks 2 anak, indeks 3 yang, indeks 4 pandai. Nah, jadi setiap kata di dalam kalimat tersebut akan diberikan nomor indeks, yang mana nomor indeks 0 dimulai dari kata pertama dari kalimat tersebut. Nah, itu adalah salah satu fungsi di dalam PHP yang bernama explode. Kita lanjut. Menggabungkan array dalam string. Nah, bukan cuman string yang bisa kita rubah menjadi array. Array pun kita bisa rubah menjadi string. Namanya itu implode. Nama fungsinya itu implode. Nah, bisa kita lihat seperti gambar di bawah. Ada variabel data yang tipe datanya itu array. Nah, awalnya kita cetak, kita akan buktikan data pada array yang akan dijadikan string itu awalnya sebelum diimplode itu seperti apa. Nah, setelah kita mengimplode, dimasukkan ke dalam variabel jadwal, hasilnya juga akan berubah. Nah, Visual Studio Code yang saya tulis kita akan lihat ketika dijalankan di browser. Nah, data pada array yang akan dijadikan string. Nah, awalnya itu seperti ini. Indeks 0 matematika, indeks 1 IPA, indeks 2 kesenian, olahraga, indeks 3 kesenian. Nah, setelah kita gabung, mata pelajaran hari ini adalah IPA, matematika, IPA, olahraga, kesenian. Dia akan menjadi string. Oke, teman-teman, bisa lihat ya. Silahkan ditulis kodenya kalau ingin mencoba sendiri atau ingin mengeksplorasi lebih jauh. Nah, kita lanjut. Nah, mungkin sekian dulu pelajaran tentang array pada pertemuan kali ini. Sebenarnya array di PHP itu cukup kompleks karena dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi itu array berdasarkan nomor indeks. Yang kedua ada namanya array asosiatif. Array asosiatif, sedikit perkenalannya. Array asosiatif itu adalah jenis array yang kebalikan dari numerik atau tadi berdasarkan nomor indeks. Jika array numerik inisialisasi indeksnya menggunakan angka, maka pada array asosiatif menggunakan string atau huruf. Nah, jadi untuk indeksnya itu pakai huruf ya. Itu perbedaannya. Yang ketiga ada namanya array multidimensi. Array multidimensi adalah jenis array yang dapat menyimpan lebih dari satu bentuk indeks array. Biasanya jenis array multidimensi digunakan untuk matriks. Jadi ada 2 dia nanti indeksnya. Ya, mungkin ini tidak akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya cukupkan dulu untuk pembahasan array di pertemuan kali ini. Mungkin akan kita bahas pada kelas selanjutnya. Sekarang kita masuk ke fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya. Nah, jika kita ingin menuliskan kode yang sama secara berulang-ulang untuk menghemat coding, untuk menghemat penulisan, maka kita gunakan ini fungsi ini. Fungsi pada PHP dibuat dengan kata kunci function, lalu diikuti dengan nama fungsinya. Kode instruksi dapat ditulis dalam kurung kurawal, seperti yang kita lihat pada contoh di bawah di gambar. Function perkenalan. Eho, assalamualaikum. Eho, perkenalkan, nama saya Ardianta. Eho, senang berkenalan dengan Anda. Saya pakai nama Ardianta saja. Saya tidak mau tulis nama saya di sini. Baik, ini dalam codingnya di dalam Visual Studio Code. Nah, setelah kita jalankan di browser, maka tidak akan muncul apa-apa. Tidak akan muncul apa-apa karena fungsi tersebut belum kita panggil. Dia bentuknya masih function. Walaupun ada eho-nya, tapi function ini masih disimpan di dalam program. Dia tidak akan muncul sebelum function itu dipanggil. Nah, selanjutnya pemanggilan function. Function yang dibuat tidak akan menghasilkan apapun jika nama fungsi tersebut tidak dipanggil. Jadi jika nama fungsinya tidak dipanggil, maka dia tidak akan muncul.
Nah, seperti yang kita lihat, saya membuat function nama hewan, eho, p kucing, burung, macan, dan singa. Setelah kita jalankan di browser, maka akan menampilkan kucing, burung, macan, dan singa. Nah, kalau yang tadi, function yang tadi, di sini saya panggil perkenalan. Nah, ini kan sudah saya panggil. Ketika kita lihat, maka dia sudah akan muncul. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ardianta, senang berkenalan dengan Anda. Saya pakai nama samaran saja. Nah, itu tadi. Tinggal kita panggil fungsinya. Karena kalau tidak kita panggil, maka fungsinya tidak akan keluar, tetap di dalam program, tidak bisa dilihat. Selanjutnya, fungsi dengan parameter. Kita dapat menambahkan parameter sebuah nilai di dalam fungsi supaya fungsi tersebut lebih dinamis. Nah, artinya lebih dinamis di sini kita bisa mengatur fungsinya, tidak statik. Kalau statik kan kita tidak bisa mengubah, dia begitu saja. Kalau dinamis kita bisa mengubah-ubah nilai di dalam fungsi tersebut. Nilai yang ada dalam fungsi tersebut akan diolah dalam sekumpulan kode program tersebut. Nah, kita lihat di bawah. Di sini saya membuat function dengan nama buah. Baik, kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code-nya. Saya membuat function dengan nama buah. Nah, lalu berisikan dua parameter. Yang pertama itu parameternya nama buah, lalu yang kedua rasa. Nah, kita tuliskan echo nama buah, lalu kita panggil variabel nama buah. Setelah itu echo rasanya, lalu kita bikin variabel apa tadi, parameter rasa, kita panggil. Nah, cara pengisian parameter di dalam function itu terdapat beberapa cara. Salah satu caranya yaitu dengan ini wajib ya, kita menuliskan nama functionnya, lalu yang pertama apa yang akan diisi oleh parameter di urutan pertama, yang kedua kata apa yang akan kita masukkan ke dalam parameter yang kedua. Jadi urutannya ini harus sesuai dengan yang di atas. Ya, misalnya nama buah jeruk, kalau saya ganti di sini manis. Nah, tunggu, kita lihat dulu ya hasilnya. Setelah dijalankan di browser, hasilnya itu seperti ini. Nama buah jeruk, rasanya manis. Nah, kalau saya rubah di sini jeruk, kok jeruk lagi, manis. Nah, lalu saya di sini tulis jeruk, simpan, maka akan terbalik karena dalam kurung ini dia akan mengikuti susunan variabel. Kalau nama buah, ya silakan tulis nama buah pertama. Kalau misalnya rasanya yang di urutan kedua dengan parameter, ya rasanya di kedua, jangan dibalik-balik, kembalikan lagi. Oke, jadi begitu kita bisa membuatnya lebih dinamis dibandingkan fungsi yang tidak ada parameternya. Baik, kita lanjut. Atau mau teman-teman mau melihat cara membuat function ya, selanjutnya function yang mengembalikan nilai. Mengelola sebuah hasil nilai fungsi yang mungkin saja kita butuhkan untuk pemanggilan proses kode program berikutnya, sehingga kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan sebuah nilai tersebut. Pengembalian fungsi menggunakan
pengembalian fungsi nilai kali ini kita menggunakan return. Jadi fungsi itu dia bisa mengembalikan nilai. Nilainya itu dikembalikan ke dalam fungsi tersebut. Contoh kita lihat di sini ada satu fungsi isinya perkalian. Nah, parameternya itu angka 1 dan angka 2. Kalau kita buat di dalam fungsi tersebut variabel hasil yang prosesnya itu mengkalikan antara angka 1, perkalian antara angka 1 dan angka 2. Lalu kita return ke hasil. Jadi hasilnya itu akan dikembalikan ke hasil. Di return. Nah, maka ketika kita ingin menampilkan hasil dari perkalian 2 dengan 2 adalah perkalian, dia masukkan di sini mengisi yang angka satunya itu diisi dengan 2, ini angka 1 diisi dengan 2 dan angka 2 diisi dengan 2, berarti hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Ketika kita lihat di browser, nah 4, karena dia memanggil fungsi yang isinya itu adalah perkalian antara angka 1 dan angka 2. Kalau kita ganti di sini nilainya 7 dikali 3, ya maka akan muncul hasil perkalian 7 kali 3. Namun ini juga harus dirubah ya, begini, supaya tidak salah nilainya. Nah, hasil perkalian 7 dengan 3 adalah 21. Dia akan mengambil hasil dari proses aritmatika yang ada dalam function perkalian. Jadi seperti itu, dia akan nilainya itu akan dikembalikan, di return lagi ke hasil. Baik, kita akan lanjut. Dalam fungsi juga ada namanya fungsi rekursif. Fungsi rekursif merupakan fungsi yang digunakan untuk memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti bilangan Fibonacci, faktorial. Ini dalam proses matematika yang sudah tidak biasa ya. Artinya penghitungan matematika yang sudah tidak biasa, sudah lebih advance sedikit. Kita bisa lihat pada gambar di bawah. Saya membuat sebuah fungsi dengan nama nilai faktorial, perhitungan faktorial ya. Lalu kita memberikan satu variabel dengan nama nilai. Nah, di sini terdapat kondisi if nilai kurang dari 2, maka dia akan mereturn 1. Dia akan mengembalikan nilai 1, berarti 1 kan? Nah, else artinya ketika kondisi nilai kurang dari 2 itu tidak terpenuhi, nilainya itu mungkin 3, maka dia akan mereturn nilai dikali nilai faktorial dalam kurung dolar nilai kurang 1. Nah, pas setelah di echo, nilai faktorial dari 10 adalah, nah ini rumus faktorial ya sebenarnya yang dimasukkan di atas. Nah, di sini variabel nilai itu, parameter nilai diisi dengan angka 10. Jadi dia akan mengulang terus, memanggil dirinya sendiri sampai semua kondisi terpenuhi. Jadi if itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Yang masih bingung silahkan dipelajari lagi tentang if. Nah, setelah kita jalankan di browser, maka dia akan memunculkan nilai faktorial 10 adalah ini, 3, 6, 2, 8, 8, 0, 0. Itu adalah nilai faktorial dari 10. Oke, kita lanjut.
Nah, intinya tadi fungsi rekursif ini dia memanggil dirinya sendiri. Nah, menggunakan fungsi tersebut di dalam fungsi itu. Nah, selanjutnya fungsi dalam fungsi. Kita dapat memasukkan fungsi yang kita buat sebelumnya ke dalam fungsi yang baru kita buat. Nah, kalau tadi itu fungsi tersebut dipanggil dalam dirinya sendiri, tapi ini kalau yang selanjutnya ini kita memanggil fungsi ke dalam fungsi. Jadi fungsi kita buat di atas, lalu kita masukkan ke dalam fungsi yang di bawah. Baik, kita lihat contohnya, teman-teman sekalian. Kita membuat fungsi perkalian yang diberi parameter angka 1 dan angka 2, lalu hasilnya dikembalikan lagi ke tadi. Lalu kita membuat satu fungsi lagi. Fungsinya namanya rumus perkalian. Nah, lalu kita membuat parameternya namanya perkalian. Nah, kita memanggil fungsi perkalian sebagai parameter dari rumus perkalian. Lalu kita masukkan, lalu kita isi parameter dari perkalian itu, nilai satunya 4, nilai 2-nya 2. Nah, kita echo. Kali ini kita menghitung rumus yang menggunakan perkalian, yaitu luas. Hasil perhitungan perkalian dengan nilai 1 kali nilai 2 adalah perkalian nilai 1 kali nilai 2. Nah, rumus perkalian persegi panjang. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, 4 dikali 2, 8. Panjang kali lebar ya, persegi panjang. Kali ini kita akan menghitung rumus menggunakan perkalian, yaitu luas persegi panjang. Nah, baik teman-teman, jadi dia membuat fungsi di atas lalu memanggil fungsi tersebut di dalam fungsi. Kalau ini dia memanggil dirinya sendiri. Kalau yang tadi namanya fungsi rekursif ya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada materi fungsi kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan melalui banyak cara, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.